Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memaparkan pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Materi prakarya kelas 9 semester 1 MTSN 1 Bone. Tujuan pembelajaran: siswa dapat menyebutkan prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. Siswa dapat menjelaskan prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. Metode pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Jadi yang pertama adalah merebus. Merebus adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan seperti air, kaldu, santan, atau susu dengan temperatur 100 derajat Celcius. Yang kedua adalah mengukus. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Yang ketiga, menggoreng. Menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. 4. Membakar. Membakar adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api. Biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Yang kelima, memanggang. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Tahapan pengolahan. Mengolah bahan pangan tergantung pada tujuan, metode, kebutuhan, dan kegunaan yang kita inginkan. Dalam mengolah bahan pangan, kita perlu membiasakan dengan merencanakan atau merancang proses pembuatan agar hasil olahan pangannya bermanfaat. Hal lain yang harus diperhatikan adalah proses pengolahan dalam membuat suatu olahan pangan agar dapat dihasilkan produk olahan yang sesuai dengan kegunaan, nikmat dalam cita rasa, tepat dalam pengolahan, memiliki nilai estetika dalam penyajian maupun kemasan, dan aman bagi kesehatan. Alur tahapan pengolahan: yang pertama adalah perencanaan yang berisi identifikasi kebutuhan, ide atau gagasan. Kemudian pembuatan. Pertama adalah persiapan bahan, alat, dan pengolahan. Mulai dari pengupasan atau pencucian bahan. Kemudian masuk proses pembuatan. Selanjutnya adalah pengemasan. Yang perlu diperhatikan dalam pengemasan adalah wadah penyajian dan wadah kemasan. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi meliputi merasakan hasil produk pengolahan pangan, mengevaluasi seluruh proses pembuatan. Pengemasan dan penyajian makanan siap saji. Tujuan pengemasan: melindungi isi atau makanan dari benturan, cuaca, dan mikroorganisme dengan pemilihan material untuk kemasan yang tepat serta desain bentuk dan struktur yang baik. Menjadi daya tarik dan pembeda dari berbagai jenis dan merek makanan. Informasi makanan
tersebut, yaitu nama dan merek makanan, isi makanan, berat, kandungan bahan dan nutrisi, tanggal kadaluarsa, nama produsen, kode produksi, dan keterangan khusus harus jelas. Jenis kemasan. Yang pertama adalah kemasan primer, kemasan yang berhubungan atau kontak langsung dengan produk makanan. Yang kedua adalah kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Yang ketiga adalah kemasan tersier. Kemasan yang diperuntukkan sebagai kemasan transport atau distribusi apabila makanan akan dikirim ke tempat lain. Faktor-faktor dalam penyajian atau pengemasan ada sanitasi dan higienis. Yang kedua cita rasa. 3 warna dan tekstur. 4 alat dan kemasan. Alat dan kemasan yang digunakan dalam pengemasan dan atau penyajian. Jadi pertama adalah alat penyajian tradisional. Alat penggunaan penyajian tradisional adalah menggunakan daun. Yang biasa digunakan adalah daun pisang. B. Alat penyajian modern. Alat penyajian modern dapat menggunakan berbagai wadah yang berbahan dasar kaca, keramik, plastik atau baja anti karat atau stainless steel. C. Kemasan tradisional. Kemasan olahan ikan dan daging secara tradisional cukup dibungkus daun pisang. D. Kemasan modern. Kemasan modern yang sering digunakan yaitu aluminium foil, styrofoam, dan plastik. E. Penyajian kemasan yang dimodifikasi. Modifikasi kemasan tradisional dan modern dilakukan untuk menjaga makanan agar tetap bersih, juga memberikan daya tarik dan ciri khas tersendiri olahan tersebut. Penggunaan bahan mika dan kardus sebagai kemasan biasanya dikombinasi dengan daun pisang. Makanan yang terbuat dari hasil peternakan dan perikanan yang ada di wilayah setempat. Jadi ada beberapa makanan, contohnya nasu popo, lawa bale, palu mara, nasu cempa, gagape lopa, ikan bakar parape, nasu lebak-lebak, topak lada, tumpi-tumpi, bajabu, bolu kambu. Jadi demikian materi untuk kali ini. Terima kasih.